Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengulas mengenai 3 subbab selanjutnya dari bab kelarutan dan hasil kali kelarutan. Subbab pertama yang akan dibahas adalah zat mudah larut dan sukar larut. Tentu kalian pernah melarutkan garam atau gula ke dalam air ya. Ketika kalian melarutkan, apa yang terjadi? Apakah si gula atau garam yang kalian larutkan itu mudah larut atau sukar larut? Ternyata garam atau gula itu yang kita larutkan ke dalam air, garam dapur itu mudah larut, gula juga mudah larut. Nah, kita lihat ini ada Gunung Kapur Ciseeng yang ada di Bogor. Ini gunung ini adalah kapur. Kapur ini ada campuran antara kalsium karbonat dengan kalsium hidroksida. Kalsium karbonat itu CaCO3 dan kalsium hidroksida itu CaOH 2 kali. Nah, kalau kita lihat tadi yang garam dan gula itu mudah larut. Kalau CaCO3 dan CaOH2 ini apakah mudah larut atau sukar larut kira-kira? Bayangkan kalau ini mudah larut, maka gunung ini ketika hujan, gunung ini akan meluruh kalau larut. Dan akan hancur, tidak akan ada lagi sekarang. Ternyata gunung ini tetap berdiri, berarti menunjukkan bahwa si kalsium karbonat dan kalsium hidroksida itu adalah zat yang sukar larut dalam air. Nah, kita lihat ini ada data. Kelarutan NaCl dalam air itu adalah 360 mg per liter pada suhu 25 derajat Celcius. Maka dalam 1 liter air, pada suhu 25 derajat Celcius, kita bisa melarutkan hingga 360 mg NaCl. Tapi kita lihat data ini. Ada kalsium karbonat. Tadi komposisi gunung kapur ada kalsium karbonat dan kalsium hidroksida. Ini kalsium karbonat dan kalsium hidroksida. Ini kalsium karbonat hanya bisa larut 15 mg dalam 1 liter air pada suhu 25 derajat Celcius. Sangat jauh dibandingkan NaCl. Apalagi yang CaOH2 atau kalsium hidroksida. Ini hanya 1,18 mg per liter air yang bisa larut. Itu sangat sedikit. Miligram loh ya, bukan gram. Terus ini Ca oksalat apa? Kalsium oksalat. Ini adalah penyusun dari batu ginjal. Kalian tahu tentang batu ginjal? Jadi batu ginjal itu adalah endapan kristal kalsium oksalat yang mengendap di ginjal manusia. Sehingga dinamakan batu ginjal karena ada bentuk seperti batunya. Nah, batu ginjal ini, kalsium oksalat ini, kelarutannya sedikit, hanya 0,67 mg per liter. Makanya dia bisa mengendap di ginjal, karena dia sulit larut dalam air. Ini adalah beberapa data zat-zat yang dikelompokkan sebagai zat yang mudah larut dan sukar larut. Asam, semua asam itu mudah larut. Basa, sebagian besar basa itu sukar larut kecuali yang bergabung dengan Ca, Ba, Sr, dan NH4. Oh, ini Ca ini salah ini. Ini sukar larut harusnya. Ini terbalik ini ya. Yang basa ini terbalik. LiOH dan KOH ini adalah zat yang mudah larut. Nah, ini beberapa garam diantaranya yang lain. Kalian tidak perlu menghafalkannya. Nanti akan kita ada datanya sehingga kalian nggak perlu ngafalin ini. Selanjutnya, tadi kan sudah zat sukar larut. Jadi ada beberapa zat yang mudah larut, ada juga zat yang sukar larut. Selanjutnya adalah persamaan kesetimbangan kelarutan. Ini tuh apa? Sebelumnya kalian waktu semester 1 sudah pernah mempelajari tentang persamaan kesetimbangan kimia. Ini kan ada larutan jenuh nih. Yang dari skema pelarutan, ada gambar skema pelarutan, ingat? Itu kan ada larutan jenuh. Kalau kita tambahkan zat terlarut ke dalam larutan jenuh, diaduk-aduk lagi, maka dia tidak akan larut seperti ini.
Ini ada larutannya jenuh, kita tambahkan zat terlarut, maka seperti ini kondisinya. Ini padatan zat terlarutnya tidak bisa larut lagi. Apa yang terjadi ketika ada larutan jenuh dan padatan yang tidak larut di sini? Kira-kira seperti ini yang terjadi gambarannya. Contohnya misal ini adalah garam PbI2. PbI2 dilarutkan ke dalam air, sudah jenuh nih, kemudian ada padatan yang terlarut. Ternyata di sana di PbI2 ini kan ada yang terlarut nih. PbI2 itu kan kalau terurai, ini kesetimbangan bentuknya seperti ini. Bisa menjadi Pb2+, gitu kan, aquos, dan 2I- aquos. Ini reaksi ionisasinya. Ternyata dalam padatan ini ada PbI2. Kan karena ini ikatan ion, jadi sudah berbentuk Pb2+ dan I- ya. Ternyata di sana ada kesetimbangan. Ada ion yang dalam larutan, ion Pb2+ dan I- yang dari larutan, itu menuju ke padatan. Ada ion-ion dari padatan yang menuju ke larutan. Jadi gambarnya seperti ini. Ini yang ada seperti cahaya-cahaya ini adalah radioaktif namanya, yang bisa terdeteksi dengan alat. Nah, ini ada larutan yang di dalamnya ada radioaktifnya, dilarutkan ke dalam air, ke dalam larutan jenuh ini. Ternyata setelah dideteksi, awalnya kan ini padatannya itu tidak ada radioaktifnya, yang ada radioaktifnya itu yang di larutan. Ternyata di padatannya sekarang menjadi ada radioaktifnya. Berarti di sana menunjukkan bahwa ada terjadi kesetimbangan. Padatan PbI2 yang di dalamnya ini ada ion Pb2+ dan I-nya, ini ada yang menjadi larutan dan yang larutan ada yang menjadi padatan. Sehingga kita menulisnya berupa reaksi kesetimbangan. Ini persamaan kesetimbangan. Jadi contohnya misal ada AgOH2 dalam larutan jenuhnya yang di dalamnya ada padatannya, ini solid. Kenapa solid? Karena di padatan. Maka ini akan terjadi kesetimbangan menjadi Ag-nya, ini bukan AgOH2, ini AgOH. Maaf. Ini AgOH, maka menjadi Ag plus yang wujudnya cairan, larutan, aquos, dan OH aquos. Seperti itu persamaan kesetimbangannya. Kita lihat ini beberapa contoh persamaan kesetimbangan, kita lihat di sini. Ketika kalian diminta menuliskan persamaan reaksi kesetimbangan dari AgCl, maka kalian harus menuliskan AgCl, ini harus ada solid. Berkesetimbangan dengan Ag plus aquos dan Cl- aquos. PbI2 solid berkesetimbangan dengan ion Pb, muatannya Pb berapa? Nih, setelah I ada 2, berarti muatannya Pb 2 plus aquos ditambah I, muatannya setelah Pb ada angka nggak? Nggak ada, berarti 1. Berarti I min aquos. I-nya di kiri ada 2, berarti di kanan juga harus ada 2. Kemudian ini Ag2CrO4. Ini kan solid. Maka kesetimbangannya dengan Ag-nya. Setelah CrO4 ada angka nggak? Nggak ada. CrO4 ini satu kesatuan lah ya. Jadi setelah CrO4 tidak ada angka, berarti Ag-nya positif 1. Ini aquos. Kemudian CrO4 setelah Ag ada angka 2, berarti CrO4-nya muatannya 2 min. Ini aquos. Di kiri Ag ada 2, maka di kanan juga harus 2. Sekarang ya AlOH3. Ini solid, maka berkesetimbangan dengan Al, muatannya Al. Setelah OH ada angka 3, berarti 3 plus. Ini aquos. Kemudian ada OH, setelah Al tidak ada angka, berarti 1 nilainya, OH min. OH di kiri ada 3, berarti di kanan juga harus 3. Nah, inilah persamaan reaksi kesetimbangan kelarutannya. Jadi sebenarnya mirip-mirip sama reaksi ionisasi, tapi cara penulisannya ada reaksi kesetimbangan dan fasanya yang kiri solid selalu, yang kanan ini aquos.
Selanjutnya ada ketetapan hasil kali kelarutan atau simbolnya itu adalah KSP. Ini kita masuk sedikit rumus, tapi tidak terlalu sulit. Sebelumnya sudah pernah saya jelaskan bahwa kelarutan itu adalah simbolnya S. Jika saya asumsikan, ini kita lihat contoh pertama dulu. AgCl itu kelarutannya S, maka Ag plus itu berapa? Karena ini koefisiennya sama-sama 1, maka di sini juga S. Cl min, ini karena koefisiennya 1 juga, maka di sini S. Ingat, waktu belajar tetapan kesetimbangan kimia, kita kan belajar tentang Kc itu adalah konsentrasi produk pangkat koefisien per konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Nah, ini juga mirip seperti itu. Ini kita yang dicari adalah KSP. KSP-nya berarti produknya kan ini. Konsentrasi Ag plus dikali konsentrasi Cl min. Kemudian per reaktan pangkat koefisien. Reaktannya kan AgCl. Tapi lihat di sini AgCl wujudnya solid. Yang wujudnya solid dan liquid tidak masuk ke persamaan kesetimbangan. Maka tetapan hasil kalinya atau persamaannya ini hanya seperti ini saja, nggak usah ada pernya. Tinggal kita masukkan. KSP-nya berarti kan konsentrasi Ag plus-nya ini kan S. Berarti kita tulis S. Konsentrasi Cl min-nya S, berarti S. Berarti KSP-nya sama dengan S kali S, maka S kuadrat. Berarti KSP dari AgCl adalah S kuadrat. Gampang kan? Nah, ini sekarang kita lihat PBI 2. Kita misalkan sekarang kelarutannya bukan S, tapi X misalnya. Berarti kalau ini X, di sini X, karena ini sama koefisiennya 1. Yang I min berapa? Karena ini koefisiennya 2, maka ini koefisiennya 1, X. Berarti kalau koefisiennya 2, 2X. Kita lihat. Kalau kita cari KSP-nya berarti kira-kira bagaimana? Berarti KSP sama dengan konsentrasi produk Pb2 plus pangkat koefisien. Koefisiennya Pb kan 1, berarti 1, nggak usah ditulis. Dikali konsentrasi I min pangkat koefisien. Koefisiennya I min itu 2, berarti pangkat 2. Kemudian kita bisa lihat Pb2 plus di sini konsentrasinya adalah X, berarti kita bisa tulis X pangkat 1 dikali I min, ini konsentrasinya 2X. Berarti ini 2X pangkat 2. Ini X dikali 2X pangkat 2. 2X pangkat 2, 2 pangkat 2 itu 4. X pangkat 2 berarti 4X pangkat 2. 4X pangkat 2 dikali X berarti sama dengan 4X pangkat 3. Berarti KSP-nya KSP dari PBI2 itu adalah 4X pangkat 3. Sekarang kita lihat yang Ag2CrO4. Kalau ini kita misalkan S, berarti di sini 2S, di sini S. Maka KSP-nya adalah konsentrasi Ag plus pangkat 2 dikali konsentrasi CrO4 2 min. Ag plusnya kan 2S. Berarti ini 2S pangkat 2. Di sini S. 2S pangkat 2 berarti 4S pangkat 2 dikali S. Maka KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Yang terakhir ada AlOH3. Jika ini kita misalkan sebagai X, maka di sini kelarutannya adalah X. Di sini 3X karena koefisiennya 3. Berarti kalau kalian diminta mencari KSP-nya, konsentrasi Al3 plus dikali konsentrasi OH min pangkat 3. Al3 plusnya ini X. OH minnya 3X. Pangkatkan 3. X dikali 3X pangkat 3. 3 pangkat 3 berapa? 3 kali 3, 9. 9 kali 3, 27. Maka ini 27X pangkat 3. 27X pangkat 3
dikali X berarti 27X pangkat 4. Berarti KSP-nya adalah 27X pangkat 4. Nah, sekarang kalian silahkan coba sendiri. Jika di soal yang diketahui adalah KSP-nya bagaimana? Saya akan memberi contoh satu. Oke, dua lah saya kasih contoh ya. Ini jika KSP-nya diketahui, KSP-nya itu adalah S pangkat 2. Maka kelarutannya berapa? Berarti kalau kita mau mencari S, berarti ini sama dengan akar KSP. Yang AGCL berarti kelarutannya. Kalau diketahui KSP-nya, berarti tinggal S-nya sama dengan akar KSP. Karena awalnya kuadrat, supaya tidak kuadrat lagi, maka ini diakarin. Contoh lagi yang ini. Diketahui KSP-nya adalah 4S pangkat 3. Berarti S-nya berapa? Berarti S-nya, kan ini S-nya di sini nih. Kita tulis. Berarti KSP per 4 itu sama dengan S pangkat 3. Maka S adalah akar 3 dari KSP per 4. Yang ini sama ya dengan yang AG2CR4 karena sama. Nah, yang terakhir. Ini kalau diketahui KSP-nya adalah 27X pangkat 4, maka kelarutannya berapa? Kan kelarutannya di sini X. Berarti kelarutannya itu adalah KSP sama dengan 27X pangkat 4. Berarti X pangkat 4 sama dengan KSP per 27. Maka kalau X sama dengan akar 4 dari KSP per 27. Nah, itu. Jadi rumusnya hanya sebatas itu, tidak ada perhitungan. Nanti perhitungannya next kita akan pelajari setelah kalian masuk belajar normal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.